Kalau kamera aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tes. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Amin. Ketiga kalinya, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibnawati Anita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Acara yang ketiga menyanyikan ya. Benging. Sembah umbah. Acara yang ketiga menyanyikan Maris Muhammadiyah. Syahadat dia melingkar Tadi nikahkan kamu. hijau Oh, embek nih wanangan. membuat Ya Allah, Tuhan Rafiq Muhammad agamaku Muhammadiyah gerakan Keragakamku. di timur fajar cerah gemerlap kabut hitam Engkono menggugurkan kaum muslimin tinggalkan peraturan matahari terang matahari bersinar terik ilahi rabbi wa di aqwa mana ya Allah Tuhan Rabbi Muhammad tahun Angger madang, Bro. Acara yang keempat, sambutan dan pengarahan dari Kepala Madrasah kepada Bapak Muharminto SPDMM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MTS Muhammadiyah 2 Jenangan, yang saya cintai dan yang saya banggakan, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 2 Jenangan, yang hari ini kalian mungkin di rumah atau nebeng di tempat lain, mudah-mudahan Anda nyaman. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa,
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat mengikuti acara ini. Dan yang kedua kalinya adalah sholawat salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliaulah sebagai suri toladan dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil suri toladan dari beliau dan kita diakui sebagai umatnya di dunia maupun di akhiratnya nanti, dan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, hari ini adalah kita memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2001-2002 dengan era yang baru. Harapan kami dari madrasah, anak-anakku harus siap, yaitu dengan adanya perubahan-perubahan yang luar biasa, yang mungkin di zamannya dari Bapak dan Ibu Guru, Pak Minto, belum ada hal yang semacam ini, atau mungkin 5 tahun yang kemarin kita belum menemukan hal yang semacam ini. Inilah abad 4.0, bahkan sudah menginjak pada era nanti 5.0 kalau nggak salah. Kita harus berani, yaitu menghadapi perubahan. Yang terpenting di dalam menggunakan hal yang semacam ini, pesan dari Pak Minto, jaga kesopanan. Kita menjaga kesopanan dalam berbicara, kesopanan dalam berpendapat, jangan sampai mengganggu di dalam acara. Karena apa? Dari salah satu anak atau siswa atau anggota ingin mungkin menggagalkan acara ini bisa. Karena apa? Anda dalam memakai alat ini, Anda satu mungkin belum menguasai, atau mungkin memang punya niatan jahat atau niatan yang kurang baik. Maka saya berpesan, bila ada acara yang semacam ini, patuhilah hostnya. Bila Anda disuruh mematikan, ya untuk mood, ya di situ ya matikan. Jangan sampai Anda malah membuat gaduh. Itu paling tidak yang harus kamu perhatikan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, saya titip salam pada kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, ya, dan bahkan kebahagiaan, terutama yaitu kesehatan yang hari ini yang kita damba-dambakan. Mudah-mudahan keluarga kita selamat dari gangguan yaitu COVID. Hanya saja Pak Minto berpesan, setiap hari, setiap saat, setiap kita berjumpa dengan orang, setiap mungkin kita ya ada interaksi dengan teman atau sahabat atau saudara, jangan lupa cuci tangan. Ya, karena apa? Sumber dari awal itu memang dari tangan, yang nanti ke muka, yaitu ke lubang 3 itu mulut, hidung, lubang mata. Itulah yang awal lewatnya virus yang kita mungkin takuti hari ini. Pesan saya Pak Minto adalah cuci tangan itu jangan sampai lupa. Jangan hanya mau makan tok, ya. Makanya mau masuk rumah, mau apapun bisa cuci tangan terlebih dahulu. Itu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, saya ingin memperjelaskan di awal tahun ajaran baru ini adalah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin mendasar. Kemarin sudah ada kegiatan yaitu dari awal pembagian buku, ya, pembagian buku yang mungkin nanti akan kamu gunakan di tahun ajaran baru ini. Saya mohon dari kelas 7 sampai kelas 9 yang belum mengambil buku, segera
Insya Allah kantor itu setiap hari buka kecuali hari-hari yang ditentukan untuk libur. Maka saya mengharap paling lambat besok, ya paling lambat besok. Karena apa? Materi sudah mau dimulai. Kalau buku kalian nanti belum, ya, belum kamu ambil terus bagaimana? Padahal Bapak dan Ibu guru itu jelas nanti acuannya buku. Bukunya diambil, terkecuali yang belum datang. Ya. Itu ada berapa buku yang belum datang? Nah, ada berapa buku? Ya. Ada beberapa buku yang belum datang. Ya. Mohon. Ya, enggak usah nanti Pak Minto sudah tahu, enggak usah dinyalakan ya. Dijawab dalam hati. Insya Allah Pak Minto juga sudah dilapori dari pihak buku, pengasuh buku yaitu Bu Endah, kurang berapa. Terkecuali kemuhammadiyahan. Ya. Oh, yang belum datang IPS sama Bahasa Indonesia ya. Nah, terus kemuhammadiyahan juga belum datang. Kenapa kemuhammadiyahan belum datang? Sebenarnya sudah datang di lingkungan Anda. Karena kemuhammadiyahan itu sejak tahun 2013 sampai sekarang itu belum berubah. Ya. Jadi Anda bisa pinjam kakak-kakak kelas Anda yang ada di lingkungan kamu masing-masing. Ya. Kakak Anda yang ada di lingkungan kamu masing-masing. Itu siapa kamu data? Insya Allah tetap. Karena apa Pak Minto, kalau tidak Anda tidak punya buku juga kebingungan nanti. Mengajarnya bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin nanti mengajar bisa seperti ini, pakai Google Form atau Google Meet, atau pakai Zoom, atau pakai WA, dan lain sebagainya. Tetapi bahannya kan tetap ada di dalam buku kalian semuanya. Maka saya mengharap untuk kalian, ya, buku harus segera diambil bagi yang belum mengambil. Ya, paham di situ. Kalau sudah diambil nanti Bapak dan Ibu guru enak. Bagaimana, oh hari ini adalah waktunya di halaman sekian anak-anakku. Nah, kalau kalian tidak punya buku, halamannya apa nanti? Ya, di situ. Itulah yang mungkin saya perjelas untuk bahan untuk kita mengajar tahun ini. Dan hal yang semacam ini kalian nggak usah terlalu risau. Risau bagaimana? Ya, marai pelajaran ini dan lain sebagainya, kudu gini dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah Bapak dan Ibu guru kalian itu pada waktu jadwal yang ditentukan memberikan sesuatu atau mentransfer ilmu yang harus kamu terima. Memang ini adalah zaman kalian. Kalau zaman Pak Minto dulu enggak ada seperti ini, alat seperti ini dan lain sebagainya. Setiap hari ya harus ke sekolah dan lain sebagainya. Tetapi anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, ya, kemarin orang tua kalian sudah menyatakan siap untuk tatap muka di MTS, sudah membuat surat pernyataan. Insya Allah semuanya nanti akan saya teliti kembali siapa yang belum untuk kelas 8 dan kelas 9. Untuk kelas 7 itu nanti akan dimulai besok tanggal 26. Kenapa 26? Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Ya. Tetapi di dalam pembelajaran offline itu ada 3 hal yang harus kamu pahami. 3 hal tersebut bagaimana? Yang pertama adalah kalau situasi sangat darurat seperti hari ini, agak bahaya, ya, agak bahaya, banyak zona merah dan lain sebagainya, maka itu pertemuan kita percepat. Percepat bagaimana? Percepat bagaimana? Waktunya hanya jam 07.00 sampai jam 10.30. Nggih Bu Eni. Ya, sampai jam 10.30.
Itu yang sangat darurat seperti ini. Di mana-mana ada, di mana-mana ada. Terus dalam masuk maksimal di dalam kelas itu adalah kurang lebih 15 siswa. Jadi kalian nanti di situ ada 4 kelas A, B, C. Nanti masuk Anda, saya di mana letak saya, kelas saya di mana dan lain sebagainya. Walaupun Pak saya di kelas 8, belum tentu kelas 8A nanti jadi satu dengan kelas 8A. 8A nanti ada 2, 8A, A1 ya, atau 1A dan 2A. Nanti saya buat semacam itu. Ya. Nanti yang B juga demikian. Kelas 8B1 dan kelas 8B2. Nah, di situ. Jadi ada 4 kelas. Demikian juga kelas 9 sama. Kelas 7 nanti juga sama seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Dan satu bangku hanya ditempati 1 siswa. Jadi Anda duduk itu juga berjauhan dan nanti tidak berdekatan dan lain sebagainya. Terus juga seperti tahun kemarin, Anda wajib membawa bahan apa ya? Terkecuali buku dan alat tulis, yaitu bahan untuk Anda yang biasanya ke kantin. Apa itu bahan apa itu namanya? Ya makanan ringan, minuman dan lain sebagainya. Dan jangan minta pada temannya. Biasanya cah lanang saya ketahui. Lalu neng cah putri, jangan. Usahakan membawa sendiri-sendiri. Pak, bagaimana nanti dalam kelas kita boleh makan? Boleh. Nah, boleh. Dan saya tidak akan minta pada kalian. Atau Bapak dan Ibu guru tidak akan minta pada kalian dan tidak memarahi. Sambil inilah yang namanya perubahan. Kalau dulu belajar makan di kelas itu dimarahi Bapak Ibu guru, ya atau tidak? Tetapi untuk era perubahan ini yang saya namakan perubahan, Anda boleh sambil minum, sambil makan boleh. Tapi jangan terus-terusan ya. Mungkin oleh Bapak Ibu guru diberi waktu. Nah, saya beri 5 menit untuk makan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita harus berani mengambil sikap dalam perubahan ini. Nah itu untuk masalah di dalam kelas. Terus anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anak hebat, anak-anak MTS muda. Alhamdulillah sekolah kita hari ini membeli alat termogan yang baru. Ya, nanti Anda datang langsung tangan atau kening batukmu, ya, batukmu apa ya? Ya, tanganmu atau batukmu nanti kamu letakkan di depannya yang namanya apa itu Pak Wiji? Sensor dari termogan baru nanti akan berbicara. Silahkan Anda atau suhu Anda normal, patuhi protokol kesehatan. Setelah itu tangan Anda kamu letakkan di alat yang namanya apa? Hand sanitizer. Ya, bawahnya cerut langsung diusap-usap. Nah, ini otomatis yang harganya mahal. Tapi demi kalian semuanya hari ini MTS membelikan kalian. Gunakan maksimal, tetapi jangan dibuat dolanan bolak-balik engko sirahe di delehne sensor utawa tangane ben muni apik. Satu kali saja gantian. Ya. Sumarwan ada enggak itu? Ya, alhamdulillah Sumarwan. Bukunya sudah diambil belum? Ya, tolong bukunya. Gini, anak-anakku ya, kamu harus punya prinsip, saya harus tamat di MTS Muhammadiyah 2 Jenangan walaupun situasi yang sangat ya apapun
Kalau Sumarwan memprihatinkan, kata Sumarwan, keadaan saya dan lain sebagainya. Enggak, ya. Titik keberhasilan, oke. Titik keberhasilan itu memang di awal dari kepahitan. Kalau sekarang pahit, insya Allah kamu nanti akan merasakan manisnya. Hati-hatilah kalau yang sekarang manis-manis ya. Jangan-jangan nanti akan merasakan pahitnya. Ini ya ilham dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah ini ada 2 teman kalian yang bersahabat dari pucuk Wilis. Alhamdulillah. Nah, saya senang sekali kalau melihat Anda sehat-sehat dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah, merasa bersyukur. Loh, kok sarungnya belum dilipat, baru tidur. Sumarwan digugah ya. Wan, ya. Itu mungkin yang untuk awal saya berikan pada kalian. Jaga kesehatan, ya, jangan sampai kita sembrono dan lain sebagainya. Jangan sampai kita teledor dan lain sebagainya. Yang penting dan paling utama pesan dari Pak Minto, karena kita tidak tahu kapan ada panggilan yang terakhir, yang biasa kalau di dalam Kemuhammadian, kalau panggilan awal ojo sampai dablek. Apa panggilan awal? Yaitu adzan, jangan sampai tidak datang. Nanti kalau sudah dipaksa panggilan terakhir, ini setiap hari kan lingkungan kita di masjid ada panggilan-panggilan terakhir. Iya atau tidak? Maka saya mengharap jangan lupa sholat 5 waktu. Nah, ibadah kita tingkatkan dengan adanya yang semacam ini. Untuk menambah imun kita adalah ibadah. Ibadah harus kita tingkatkan. Ya, ibadah harus ditingkatkan. Terutama sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa anak laki-laki di masjid tepat waktu. Ini harapan kami. Itu mungkin yang dari awal yang kita sampaikan. Terus sekarang masuk di dalam kapan kita masuk untuk di madrasah dan bagaimana modelnya. Untuk masuk, tata tertib masuk di madrasah, nanti Anda tidak usah memakai baju seragam lagi seperti yang tempo dulu. Ya. Awal-awal corona, ilham. Ya. Jadi tidak usah memakai seragam dulu. Kita uji coba. Nah, nanti tidak usah pakai seragam, tetapi dimatikan Mas Sanu. Tapi bagaimana? Nah, harus memakai baju yang sopan, kaosan, kaosan, terus sandal jepit, jangan. Bersepatu boleh, Pak, boleh. Ya, bersepatu boleh. Atau sandal tapi sandal yang sopan lah. Ya, jangan sampai sandal jepit warna hijau atau warna biru. Itu biasanya Sumarwan loh. Ya, itu Miki sudah tidak ada. Jadi biasa Miki itu sudah ditinggalkan nanti. Jadi pakai sandal yang sopan atau bersepatu boleh, pakai baju yang rapi. Nah, tuh. Terus kapan kita masuk? Kita masuk nanti karena ini masih masa portasi, yang besok itu penutupannya, ya tahu. Hari Ahad libur, hari Senin itu tanggal 19 Anda disunahkan puasa Arafah. Bagi kami dari MTS, siswa MTS bukan sunah loh ya, wajib. Ya, wajib melaksanakan puasa Arafah. Kenapa demikian? Anda melaksanakan puasa Arafah, itu ada hadis yang menyatakan bahwasanya akan diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Inilah kemurahan Allah. Maka kita gunakan biar surat Al-Asri, innal insana lafi kusrin, itu tidak jatuh pada kita. Kebanyakan manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi bagaimana? Rugi tidak bisa mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah, hal yang mudah tetapi kita mengabaikan. Ini namanya rugi.
Maka mari kita puasa. Pak, saya masih punya hutang, mungkin anak perempuan. Tidak apa-apa, kita puasa Arafahnya yang kita niatkan. Hutang nanti di belakangan, karena ada waktu-waktu nanti menjelang yaitu Ramadan kita diberi waktu untuk yaitu melunasi hutang untuk anak perempuan atau di hari yang lain. Jadi niatilah puasa Arafah. Ini ya tanggal 19. Saya menyatakan wajib semua siswa itu melaksanakan. Niat. Insya Allah dengan niat walaupun lapar tahu pahalanya. Ya, karena kita dosa-dosa kita luar biasa loh ya. Kalau kita melihat dosa kita setiap hari mengumpulkan dosa-dosa, maka mumpung Allah memberikan kesempatan hal yang semacam ini, mari kita gunakan maksimal. Tuh, tanggal 19. Untuk tanggal 20, ya, untuk tanggal 20 itu adalah Idul Adha. Saya mohon kalian kalau memang diberi tugas di lingkungan Anda untuk membantu panitia Idul Kurban, ya laksanakan. Laksanakan. Tetapi kalau tidak, yojo sampai ngeredoni. Insya Allah nanti dari Bu Indah selaku guru fikih akan memberikan tugas apa yang harus dilaksanakan pada waktu puasa Arafah dan Idul Kurban. Terus selanjutnya tanggal 21, 22, 23 itu harinya Rabu, Kamis, Jumat Anda mendapatkan bonus yaitu edaran dari Muhammadiyah atau dari Majelis Didasmen. Hari Sabtu apa Pak? Hari Sabtu kita nanti warga MT dia 2 Jenangan cuti bersama. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tetapi kantor tetap buka dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Itu melayani Anda bila mana mengambil buku atau orang tua itu ada piket. Nah, Bu Eni minta libur ya. Bu Eni nanti akan memberikan tugas dari Bapak Ibu guru yaitu piket. Satu saja, maksud saya sehari itu atau pada waktu itu guru hanya mendapatkan jatah 1 kali. Jadi nanti Bapak guru itu nanti kalau ada kurang lebih 15 berarti ada 5 sehari yang melayani dan jamnya hanya tertentu maksimal hanya sampai jam 11. Jam setengah 8 sampai jam 11. Ya, itu. Hari Sabtu nanti kantor tutup yaitu untuk melaksanakan cuti bersama untuk Bapak dan Ibu guru. Jadi masuknya nanti kamu ingat selain besok itu untuk ngambilan buku masih bisa, tapi kalau bisa hari ini nanti hanya sampai jam 10, dilayani hanya sampai jam 10. Tanggal 26 itu masuk hari pertama, hari Senin. Tetapi insya Allah kalau nggak salah nanti kalau salah mungkin akan dibenarkan oleh Bu Eni, yaitu tanggal 26 itu jatuh pada giliran kelas 7 dan kelas 7. Jadi hari Senin, Selasa itu kelas 7, Rabu, Kamis itu kelas 9, Jumat, Sabtu itu kelas 8. Kenapa demikian? Ya, alasannya kenapa nanti kalau kita jelaskan terlalu panjang dan lebar. Insya Allah Bu Eni nanti yang akan memberikan penjelasan. Tuh. Jadi saya ulangi lagi, untuk kelas 8 nanti masih lama. Iya, masih lama karena masuk kalian nanti hari Jumat dan hari Sabtu. Dalam waktu dekat ini adalah kelas 7 dulu, hari Senin dan hari Selasa, Rabu, Kamis kelas 9, Jumat, Sabtu itu kelas 8. Dan ini saya mengharap dicatat
Bagi yang hari ini tidak ikut Google Meet atau apa ini, Zoom atau Google Meet ini tadi saya belum tanya. Google Meet ya. Saya mohon teman Anda diberitahu. Baik pengambilan buku, baik liburnya, baik masuknya, baik berpakaian dan lain sebagainya, teman Anda diberitahu. Mudah-mudahan dari 100 yang kita absen hari ini, ya, mudah-mudahan kenapa tidak kok semuanya? Karena ada seperti Sumarwan dan Ilham nebeng jadi satu. Banyak yang nebeng-nebeng yang semacam itu, tidak apa-apa. Jadi nanti bisa 100 lebih, 150-an yang seharusnya. Ya. Jadi saya mengharap untuk kalian, ya, untuk kalian semuanya nanti tahu. Hanya saja yang kelas 7 saya mohon diberitahu anak-anakku dari kelas 8-9. Kemarin kelas 7 dalam undangan banyak yang belum datang orang tuanya. Padahal ini hal yang penting ya. Saya mohon untuk kelas 7 nanti diberitahu. Kakak-kakak ya, kelas 8 dan kelas 9 yang lingkungan Anda ada kelas 7 diberitahu. Yang belum mengambil buku, segera bukunya diambil. Ya, segera bukunya diambil. Juga saya mengingatkan, kemarin saya minta pada kalian, kelas 9, rencana Anda melanjutkan yang belum segera bilang pada BP Bu Ayu. Apalagi kelas 8, Pak, saya ingin melaksanakan terutama yang saya agendakan yaitu yang ke SMA 1 dan ke STMJ. Ya, saya ingin melihat atau mempotret Anda. Yang paling terakhir adalah infak. Karena apa? Semua kita bisa berjalan seperti ini karena infaknya berjalan. Yang sudah menulis berapa orang tahu kamu harus dipatuhi. Itu saja mungkin dari Pak Minto. Insya Allah jadwal nanti akan diberikan oleh Bu Eni. Nah, jadwal akan diberikan oleh Bu Eni. Itu saja. Bila mana ada kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjutkan Bu Heni. Monggo Bu. Acara yang selanjutnya pengumuman dari Wakakurikulum kepada Putri Heni Puji Lestari SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah pengen masuk ya? Enggak. Kok boten piye toh? Ini semangatnya masuk mestinya. Ini paketannya banyak sekali di rumah ya. Ya, di sini saya mau menerangkan tentang jadwal pelajaran yang pertama adalah luring. Nanti kita bertemu di tanggal 26 bagi kelas 7. Terus kelas 8-nya, kelas 9-nya dulu. Kelas 9-nya tanggal 28. Berarti kelas 8 tanggal 30. Ya. Nah, jadwalnya sudah ada itu anak-anak. Ada pelajaran 17, tapi ada pelajaran tertentu yang 2 jam pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan IPS atau mapel UN plus IPS. Jamnya kalian jam 7 masuk. Itu nanti ada sholat duha, jadi jamnya seperti kemarin, jam 6.40 sudah masuk. Kita sholat duha di ruang kelas masing-masing karena situasi seperti ini.
itu 1 jamnya aja 22 menit. Jadi mungkin ada pergantian nanti kalau 2 jam ya 44 menit. Hari pertama itu ini yang 2 mapel UN semuanya hampir saya letakkan di atas. Ini kelas A-nya matematika, kelas B-nya IPA, kelas C-nya PKN sama bahasa Jawa, itu 1 guru. Kemudian kelas D-nya bahasa Inggris. Dan seterusnya sampai istirahat. Jadi kalian ada istirahat. Tetapi istirahat itu nanti kalian tidak boleh keluar dari kelas. Jadi bawa bekal dari rumah. Jadi nanti bisa berbagi dengan temannya yang bawa bekal banyak, jajan banyak. Atau mungkin yang di rumahnya jualan itu bisa dibawa ke sekolah anak-anak. Tidak boleh keluar. Ini yang istirahatnya jam 9. Bentar. Jam 9.12 sampai jam 9.34 ya. Kemudian selesai pembelajaran jam 11:24. Setelah itu persiapan sholat duhur, kemudian sholat di sini, sholatnya juga di ruangan. Jadi jamaah dengan kelasnya masing-masing di 4 kelas tersebut. Ya, habis sholat baru kita pulang. Itu kalau misalnya keadaan di Ponorogo itu sudah tidak zona merah atau di lingkungan kita tidak zona merah atau zona hitam. Tetapi kalau terpaksanya maka kalian nanti seperti semester lalu, yaitu pulangnya jam 10:30. Nanti jamnya diungkret lagi itu. Mapelnya sama, jamnya cuma dikurangi. Jadi per hari kalian harus membawa sekitar 9 buku mapel. Ingat bukunya jangan dicampur. Jadi engko sanone bukunya hari ke-1 sama hari ke-2. Ya, jadi matematika sendiri, IPA sendiri, bahasa Indonesia sendiri dan seterusnya. Lebih baik nanti kalau buku ulangannya juga sendiri, itu lebih bagus. Kemudian kalau terpaksanya itu tadi jamnya cuma mengurangi ya 2 hari itu. Kemudian kelas Senin Selasa tadi kelas 7, Rabu Kamis itu kelas 9, Jumat Sabtu itu kelas 8. Jadi nanti hari Jumat sholat Jumatnya di sini ya. Bagiannya kelas 8. Tuh, yang perempuan nanti ada kajian Al-Rahmah. Selanjutnya kalau misalkan terpaksanya kita daring, maka mapelnya lebih sedikit anak-anak, tapi jamnya lama karena kalian 1 hari cuma 3 mapel, kalau Jumat hanya 2 mapel. Ya, Senin 3 mapel, misalnya di situ akidah, matematika, prakarya. Kemudian Selasanya Kurtis, IPA, SBK. Jamnya yang akidah itu jam 7 sampai jam 8.30. Bisa tak yang sini? Jam ya daring. Memang isinya dia mah. Daring ya. Nah. Nanti beda-beda ya. Jadwalnya nanti beda-beda kelas 7, 8, 9. Nanti saya di grup. 1 hari 3, jamnya ada yang 1,5 yang non UN. Sedangkan yang UN plus IPS itu 2 jam. Nanti bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom, dan juga bisa pakai Google Meet mungkin dari guru-guru. Itu ya. Mungkin dari anak-anak ada yang bertanya. Silahkan. Kalau ada yang bertanya. Boten.
Ayo, ada yang bertanya? Boten. Jelas saja ya. Kalau jelas enggak usah, Pak. Ini langsung tugasnya. Tidak ada? Jelas ya? Nanti kalau misalnya kurang jelas, japri saya juga boleh ya. WA. Nah, Ya. selanjutnya dari hari ini kalian sampai hari Sabtu depan itu kan ada libur panjang. Libur panjangnya jangan digunakan yang jelek-jelek. Di sini ada tugas tertentu nanti. Terutama dari Bu Guru Fikih. Jadi karena minggu depan itu sudah hari raya Idul Adha, kalian ada tugasnya anak-anak. Ya. Nah, kalau dari saya cukup sekian, ini dilanjutkan Bu Indah nanti untuk tugasnya fikih. Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong sing apik. Bu, boleh kelihatan, Bu? Sarapan. Baiklah anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Ya, Bu, alhamdulillah. 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 Pada pengen sekolah apa enggak ini? Pengen sekolah enggak? Masuk sekolah enggak? Pengen, Bu. Oke, pengen. Kalau pengen, salah satu kiat biar cepat bisa sekolah, kalian harus Palok Bang, pagi palok. Oke, tolong yang lain di unmute ya. Jadi nggak ganggu pembicaraan kita. Oke, tadi saya sampaikan biasanya salah satu kiat biar kalian bisa masuk sekolah dan orang tua kalian juga tidak marah-marah karena kalian di rumah hanya main HP. Tak jamin banyak yang main HP daripada belajar. Ya. Nah, kalian banyak berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Oke, untuk selanjutnya pada saat Hari Raya Idul Kurban, saya mohon kalian gini, kan di lingkungan kalian masing-masing melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya. Nah, di situ Pindah minta tolong kalian untuk menyaksikan, selain itu juga berpartisipasi dalam penyembelihan hewan kurban. Nah, tugasnya apa Bu? Tugasnya gini, nanti silahkan kalian foto satu bagian berbentuk foto collage. Jadi nanti banyak foto dan juga diberi keterangan. Nah, yang pertama yaitu kalian kalian fotokan penyiapan lubang penampungan darah. Ya. Kalian siapkan satu foto penyimpanan lubang penampungan darah yang pertama. Tolong diambil dulu, Marsi Leo. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu peralatan sembelih. Nah, peralatan sembelih itu biasanya di sana ada apa, Cah? Ada apa? Pisau, seperti itu ya. Parang. Golok, besar itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti per bagian-bagian kalian kasih keterangan ya. Yang ketiga yaitu binatang yang disembelih. Yang berbinatang. Ya, foto binatang yang disembelih. Yang keempat yaitu leher yang diletakkan di lubang darah. Berarti pas kayak ya. Beranikan diri nggak apa-apa ya. Yang pas keknya itu loh ya. Dan itu Bu, ayam bareng, Bu. Ragil mau. leher yang foto. Oke, Bu. Oke, yang selanjutnya nomor 5 yaitu pemegangan kakinya hewan. Contohnya sapi pas berdikak kan biasanya dipegang tuh. Diselepak, Bu. Ayo, didengarkan dulu nanti kalau nggak bisa baru tanya Bu gimana. Oke, untuk Saifuddin, Ridho dan Reno tolong diperhatikan ya.
Ojo mau dhewe engko kalau sudah saya sampaikan terus nanti jabri. Ya gimana tuh aku gak paham loh. Lah terang nggak diperhatikan. Perhatikan dulu. Oke, yang kelima yaitu foto sudah yang 5, yang terakhir yang keenam mengucap basmalah atau doa ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti per bagian foto kalian kasih keterangan. Dan jangan lupa di foto collage tersebut kalian bubuhkan identitas kalian, nama lengkap, dan kelas. Oke. Seperti itu, ada pertanyaan? Ada Bu. Wedi Bu. Apabila pertanyaan, silakan chat dulu di kolom komentar, setelah itu saya tunjuk. Atau kalian tulis chat di kolom komentar, silakan. Jangan bersama-sama, kalau bersama-sama mesti rawame kayak gerudukan. Apa Bu? Silakan menulis di kolom chat. Nah, silakan menulis di kolom chat. Oke, Rendra Adi Saputra, Bu tanya. Ditulis ya. Oke, Marlina dulu saja ya, yang sudah ada pertanyaannya. Dari Marlina Aprilia. Kalau yang takut sama darah gimana Bu? Yo, minta bantuan teman yang lain bisa kan? Mbak Aprilia kan dekat rumahnya sama Mbak Hania, gantian sama Mbak Hania ya. Nah, seperti itu, oke. Keterangan foto diberi ini, binatang penyembelihan, alatnya seperti itu ya. Jadi Bunda tahu, oh ini alatnya, ini binatangnya seperti itu. Terus lagi Faiz Setiawan bilangnya Bu di sini enggak? Orang oleh loh Bu. Di mana Faiz Setiawan enggak diadakan? Di desa mana coba? Kalau kemungkinan apabila gini saja, kalau di tempat kalian tidak diadakan, kalian bisa lihat foto atau gambarnya itu di Google. Korban sendiri Bu. Nah, terpaksa ya. Ya udah gini, saya ralat nggak bisa ya. Kalau Google nanti ketahuan ya fotonya ya. Langsung di lingkungan sebelah teman kalian. Contohnya kalau di desa Pelalangan tidak ada, kalian bisa bantu teman kalian yang mengadakan korban. Contohnya desa JB seperti itu ya. Nah, tapi tetap prokes ya. Nah. Ada pertanyaan dari Bastian Ardiansah. Mengirim ke siapa Bu? Ya, kirimnya langsung ke Bu Indah. Oke. Alda sama Pak Setiawan tadi kelihatannya di Ringlayang ya. Kalau insya Allah tempatnya Bu Indah yang layang Tumpang Rejo, insya Allah ada pelaksanaannya. Nanti bisa ke Tumarjo ya. Ya, bisa. Ya, ikut temannya juga bisa ya. Jangan, Bunda tahu kalau kalian ngambil dari mana nanti kelihatan. Foto asli sama foto ambil dari Google itu kelihatan sekali ya. Nanti saya tunggu tugasnya setelah hari 2 hari ya. 2 hari setelah penyembelihan 2 hari ya. Kalau tidak mengumpulkan tugas, siap-siap ketemu saya ya. Ya, saya tunggu. Selain itu, perhatikan, selain tugas itu tadi, kalian kan setiap hari sudah terbiasa dengan golden habit. Nah, saya mohon golden habit yang biasa kalian kirimkan ke wali kelas itu mulai hari ini dijalankan. Ya. Sarapan sekwe. Ilham, gak pernah ngirim loh ya sama Sumarwan. Ayo ya, yang nggak pernah ngirim silakan di malam ini golden habitnya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Karena kenapa? Apabila kalian melaksanakan golden habit, insya Allah
jadwal atau manajemen waktu kalian itu juga baik. Karena kenapa? Kalau kalian sesuai golden habit, waktunya sekarang belajar. Waktunya sekarang bermain, ya bermain. Waktunya sekarang beribadah, ya beribadah, seperti itu ya. Anak-anak, apakah ada pertanyaan lagi? Nanti bertanya lewat WhatsApp, Bu bagaimana caranya, seperti itu ya. Di sini saja langsung bertanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup. Saya mohon maaf apabila salah. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dicukur oleh tim tanya dan ini Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bang, saya dicukur oleh tim tanya yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan. Weh, sampai yuk. Halo. Waalaikumsalam. Ada Bu Maya di sini, tolong didengarkan. Silakan kalian buka kolom chatnya, ada daftar hadir, silahkan diisi. Ada daftar hadir, silahkan diisi. Mbak Indah, Punya aku nggak ada loh, Bu. Oh, kilo. Mbak Indah, Bu Indah. Oke ya, diisi ya. Kemudian bagi kalian yang hadir di YouTube-nya MTS, itu juga bisa dilihat. Ada absennya juga di sana. Jadi ini tadi ada teman kalian yang tidak bisa masuk ke dalam forum Google Meet. Karena apa? Karena terlambat masuk dan juga sudah penuh. Maka dilemparkan ke YouTube. Nah, ini misalkan nanti disepakati untuk pembelajaran online, kita kan belum tahu ya pembelajarannya apa. Insya Allah tadi sudah disampaikan Bu Heni, kalau sesuai kondisinya kita bisa offline atau masuk tatap muka tapi dengan jadwal 2 hari gitu kan. Tapi nanti kalau misalkan kita ternyata harus online, mungkin kita juga akan menggunakan Google Meet seperti ini. Nah, ini Bu Maya minta tolong kepada kalian apabila saat Google Meet, ketika guru itu tidak mengizinkan kalian untuk membuka mikrofon, maka kalian tidak perlu. Misalkan mau menjawab salam ya, cukup jawab salam dengan kameranya dinyalakan. Gitu ya. Jadi mic-nya tidak usah dinyalakan karena biar tidak mengganggu pemateri begitu. Terus misalkan kalau ada pertanyaan, silakan langsung di bagian chatnya. Untuk pertanyaan di bagian chat. Nah, tapi ketika pemateri misalkan menunjuk, coba Ilham nyalakan mikrofonnya, baru dinyalakan. Ya, itu peraturannya. Jadi tidak semrawut seperti ini tadi. Ini kan tadi banyak yang slometan, banyak yang tidak menggunakan mikrofon dan kolom chat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi biar lebih bagus, kemudian lebih sopan dan lebih efektif pembelajarannya, mohon diikuti peraturannya. Begitu ya? Iya, Bu. Oke. Sekarang Bu Ita mungkin ada tambahan lagi? Untuk sementara cukup. Itu yang di kolom chat ada yang kebingungan untuk absen. Mungkin bisa dibantu. Absen. Sebentar. Mana? Login itu gimana itu maksudnya anak-anak itu? Mereka Itu anak-anak itu bahas game loh Bu Ida. Nah, bencana ya. Ketahuan. Oke, ya. untuk anak-anak perhatikan ya yang disampaikan Bu Maya
tadi itu hari ini pengalaman pertama kalian masuk di Google Meet. Artinya apa? Ada hal-hal yang kemudian di sosmed itu kita harus sopan juga. Tidak sekarpe dewe walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Jadi adab kalian bisa terlihat di sini. Bagaimana kemudian kalian bisa menggunakan sosmed itu dengan bijak dan sopan. Jadi mohon yang kemudian tadi masih selometan, ngomong nggak karu-karuan, baik di chat maupun di mikrofonnya, saat meet seperti ini itu tidak sopan. Artinya apa? Mohon untuk besok kalau kemudian terpaksa kita pakai meet lagi, hal-hal yang seperti tadi tidak diulang kembali. Begitu ya, anak-anak paham ya? Ya, terima kasih. Jadi saya yakin anak MTS muda itu disiplinnya luar biasa tinggi kok. Jadi ketika coba diaturi seperti ini, insya Allah sudah paham dan siap untuk melaksanakan. Bu Maya mungkin dipandu untuk yel-yelnya, siapa tahu ada yang lupa ya. Saya akan suara anak-anak ini ya. Sambil ini ada pengambilan foto ataupun video, silakan kamera dinyalakan. Jadi nanti bagi yang beruntung akan muncul di videonya. Ayo di on cam kan semuanya. Asmat bisa dibantu dari laptop. Oke, sudah siap semuanya? Leo, Anas. Iya, silakan on cam semuanya. On cam bukan mic ya. Kameranya di on. Di depan kamera. Ridho. Dan wajahnya yang kelihatan, bukan gentengnya itu ya. Jangan atapnya yang diperlihatkan. Oh iya, Allah itu kok gawe trainingnya sore. Udah ayo, Khoya. Muhammad Saifuddin, Khairul Anas. Kamera dinyalakan. Halo, Bu. Yang on cam berarti dia punya percaya diri yang tinggi. Ini sudah penilaian 1 untuk kalian. Yang tidak berani on cam berarti dia tidak percaya diri. Nilai percaya dirinya 1. Yuk, on cam. Oke, siap ya. Yuk. MTS Muda. Jaya. MTS Muda. Jaya. Bukan yang lain. Oke, sekali lagi. Ayo. Oke, Mas Bestia. Lumayan ini. Sofi. Ranita Sofi. Oke, Bu Maya minta tolong Muhammad Saifuddin dinyalakan mikrofonnya. Halo, Bu. Oke, Muhammad Saifuddin dan teman-teman ini bantu Bu Maya untuk ya. Jawab ya. Yang lain cukup gerakan saja. Ya. Yang lain cukup gerakan saja. Kecuali Muhammad Saifuddin dinyalakan mikrofonnya. Oke, MTS Muda. MTS Muda. Oke. Apa visi kita? Berakhlak mulia, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Jadi jangan lupa tugas dari Bu Indah. Sudah tidak ada pengumuman lagi, Bu Indah? Sampun. Terima kasih, Maya. Jadi anak-anak bisa mengakhiri pertemuan pada hari ini. Selamat beristirahat, selamat menjalankan tugas, dan kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain kan lo? Apa pencita-cita ibu? Kerja.